Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Binda Puspitasari akan menjelaskan materi visi dan misi pemasaran jasa. Yang pertama, pengertian dari visi dan misi. Visi dan misi merupakan sebuah tolak ukur untuk mencapai kesuksesan dan kemajuan perusahaan. Sehingga dalam praktiknya, perusahaan memiliki dasar dalam membuat kebijakan dan aturan untuk kepentingan perusahaan maupun karyawannya. Sedangkan pengertian dari visi yaitu sebuah pandangan atau rencana dalam jangka panjang yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan. Biasanya cenderung singkat, namun mampu mencakup keseluruhan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan. Sedangkan misi pengertiannya yaitu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan sebagai alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan menciptakan misi, sebuah perusahaan tidak hanya akan mendapatkan dukungan dari para karyawannya, akan tetapi juga membantu perusahaan dalam menentukan arah yang harus dilakukan dan tidak perlu dilakukan. Yang selanjutnya yaitu arti penting visi dan misi dalam pemasaran jasa. Yang pertama, memberikan standar kerja yang optimal. Yang kedua, membuat karyawan merasa lebih bermakna dengan pekerjaannya. Yang ketiga, meningkatkan semangat kerja dan komitmen. Yang keempat, memastikan tujuan dasar dari sebuah perusahaan. Yang kelima, menjadi acuan perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya. Yang keenam, sebagai pedoman bagi karyawan dalam bekerja. Yang ketujuh, sebagai sarana dalam pengambilan keputusan perusahaan. Rumus dan unsur-unsur misi mission statement. Mission statement yang baik adalah yang mengartikulasikan strategi bisnis bagi perusahaan. Artinya, meski bukan hal sulit, namun perlu hati-hati dalam membuatnya. Jangan sampai terkesan tidak bermakna dan berakibat negatif bagi perusahaan sendiri. Unsur utama mission statement yang pertama yaitu produk jasa. Dalam produk jasa ini adanya kebutuhan yaitu seperti keunikannya, siapa pasar sasaran utamanya, apakah produknya mampu bertahan, dan untuk berapa lama dalam bertahan. Yang kedua yaitu target market. Misi ini harus mencapai target market perusahaan. Target market di sini adalah pengguna potensial dan pembeli dari produknya. Tujuan rumusan misi. Tujuannya yaitu mengartikulasikan atau memperjelas top manager akan visi dari perusahaan di masa depan dan mengkomunikasikan keinginannya kepada bawahannya yang akan mengambil keputusan-keputusan strategis tersebut. Keuntungan jika adanya mission statement yaitu yang pertama, mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer. Yang kedua, mengkomunikasikan dengan eksplisit tujuan perusahaan kepada semua karyawan sehingga mereka tahu dan paham apa tujuan dan langkah yang ingin dicapai oleh perusahaan. Yang ketiga, mengkomunikasikan dan memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat umum. Yang terakhir yaitu hal-hal yang perlu dihindari dalam mission statement. Yang pertama, mission statement yang terlalu luas. Jika terlalu luas akan berakibat tidak fokus, sehingga menyulitkan manajer yang ingin mengambil keputusan karena dasar yang terlalu luas, sehingga keputusannya pun tidak akan terfokus dan akhirnya akan sia-sia. Yang kedua yaitu mission statement yang terlalu sempit. Yang terlalu sempit dapat menyebabkan rencana strategis yang seharusnya bisa dicapai perusahaan tidak dibuat sehingga menjadi hambatan kemajuan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.